wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akifah Sawasa Sabila dengan NPM 251000398. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pada pembahasan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini ada dua hal saya kelompokkan menjadi dua hal, yaitu yang pertama Pancasila sebagai paradigma pembangunan, dan yang kedua Pancasila sebagai paradigma reformasi. Berikut penjelasannya. Jadi, apa sih paradigma itu? Jadi, paradigma itu adalah kerangka berpikir. Paradigma itu adalah kerangka berpikir masyarakat yang berlandaskan kepada pedoman tertentu. Biasanya ini tuh dipergunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau suatu permasalahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di Indonesia sendiri, landasan dan pedomannya itu adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu sebagai paradigmanya. Lalu Pancasila sebagai paradigma diartikan sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas, serta tujuan dari suatu perubahan dan perkembangan. Sehingga aspek kehidupan di dalam bermasyarakat itu harus berlandaskan pada Pancasila. Nah, Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat ini ada Pancasila paradigma pembangunan. Lalu bagaimana sih paradigma pembangunan negara Pancasila? Lalu bagaimana paradigma pembangunan negara Pancasila itu? Nah, Pancasila itu sendiri yang menjadi paradigmanya. Misalnya kita ingin membangun pembangunan semaju-majunya. Nah, tetapi kita harus bertolak ukur pada persatuan yang ada di Indonesia. Siapa yang bersatu? Nah, yang bersatu ini adalah manusia-manusia yang adil dan beradab. Manusia-manusia yang adil dan beradab ini bersatu membentuk persatuan untuk memilih perwakilan yang bersifat hikmat dan kebijaksanaan. Mengapa memilih perwakilan yang bersifat hikmat berkebijaksanaan? Nah, ini untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk keadilan seluruh bagi pejabat Indonesia. Oke, lanjut. Nah, pembangunan nasional ini harus meliputi aspek jiwa yang menyakup akal, rasa, serta kehendak. Jadi teman-teman, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ini jabarannya dalam berbagai bidang, seperti politiknya dibangun, sosialnya dibangun, ekonominya dibangun, lalu apalagi budayanya dibangun, hukumnya juga dibangun, ilmu pengetahuannya dibangun, serta teknologinya pun dibangun. Nah, apalagi kan sekarang kita itu hidup di zaman teknologi informasi ya, kemajuan teknologi informasi. Tetapi kemajuan teknologi informasi ini tidak berdasarkan Pancasila, tidak berasal dari Pancasila. Maksudnya itu
Kayak kita nih sekarang menggunakan sehari-hari menggunakan handphone, tapi produknya kan bukan dari negara kita, tapi dari negara luar. Nah, terus contoh lain seperti WhatsApp nih, kita menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook atau media sosial lainnya, tapi kan itu bukan dari kita, bukan buatan kita, bukan berasal dari Pancasila. Nah, berarti paradigmanya itu hasil dari orang-orang yang berparadigma negara liberalis dan komunisme. Yang menjadi pertanyaannya, teknologi mana yang berkeindonesiaan, maksudnya itu yang peran teknologi yang keindonesiaannya itu yang mana. Nah, ini tuh harus dituntaskan. Lajunya pembangunan itu harus dicepatkan, harus kita cepatkan dan diisi oleh negara Indonesia atau buatan Indonesia. Begitu pesat kemajuan teknologi, tetapi semua itu didominasi bukan dengan atau dari Indonesia, bukan dengan atau dari ideologi negara kita, Pancasila. Nah, di mana paradigma pembangunan di Indonesia ini harus tertuju pada Pancasila, harus menggunakan Pancasila, arahnya kepada Pancasila, tujuannya pun harus pada Pancasila, dan wujud serta realisanya pun harus pada Pancasila. Nah, materi selanjutnya saya akan membahas tentang Pancasila sebagai reformasi. Kan tadi Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sekarang Pancasila sebagai paradigma reformasi. Nah, di Pancasila sebagai paradigma reformasi ini ada tiga pokok penting, yaitu reformasi hukum, reformasi politik, dan reformasi ekonomi. Ketiga reformasi ini menjadi dominan dalam konteks reformasi, dalam konteks perubahan, di mana perubahan itu konteksnya adalah perkembangan pembangunan, memajukan pembangunan yang nantinya akan memajukan Indonesia, dan Pancasila yang menjadi sumbernya. Hukum bukan sekedar tertib aturannya, tetapi melainkan bagaimana hukum bisa menghadirkan satu aturan, tata aturan supaya politik itu hasilnya hikmat kebijaksanaan sehingga menghasilkan ekonomi yang berkeadilan sosial. Nah, reformasi ekonomi. Jadi sudah sejauh mana atau sudah seberapa banyak sumber daya alam kita dikuasai oleh rakyat, diizinkan oleh negara, enak kan jadinya. Terus dikuasai oleh rakyat, dipermudah oleh negara, dikuasai oleh rakyat, lalu difasilitasi oleh negara. Itu kan enak. Tidak keterbalikan, dikuasai oleh orang luar tapi difasilitasi oleh negara kita, dan nanti hasilnya diambil oleh negara luar. Nah, tidak boleh seperti itu. Ini kan kita dalam perkembangan zaman, ya, perkembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan yang dipengaruhi ideologi juga pesat merambah ke negeri-negeri. Seperti ideologi liberal. Liberal dianut oleh negara-negara. Liberal dianut oleh negara-negara. Artinya banyak negara-negara yang menganut ideologi liberal. Lalu ideologi komunis dianut oleh
negara-negara juga. Ideologi komunis dianut oleh negara-negara. Artinya banyak negara yang menganut ideologi komunis. Nah, sementara Pancasila itu memerangi atau bertolak belakang pada ideologi liberal atau komunis. Artinya Pancasila itu tidak matching pada ideologi komunis liberal gitu. Perkembangan zaman apalagi ilmu pengetahuan perkembangan zaman apalagi ilmu pengetahuan teknologi juga pesat. Cara berpikir masyarakatnya juga pasti pesat, pasti cepat, dinamis. Nah, jadi ada baiknya kita itu mendasarkan pada nilai-nilai atau tolak ukur kesetaraan dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan itu kesetaraan yang dimaksud yaitu adalah kesetaraan Pancasila. Baik, cukup sekian video pembahasan atau video presentasi yang sudah disampaikan oleh saya. Mohon maaf apabila pembahasan yang saya sampaikan kurang difahami atau kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.